Hazer Talks. Perkenalin, aku Sinsin. Aku Nicholas. Dan kita yang bakal jadi host di podcast kita hari ini. Ya. Nah, Sin, sebelumnya aku mau nanya nih. Kamu akhir-akhir ini sibuk banget gak sih? Banget sih. Kayak semenjak kelas 11 tuh jadwalnya jadi makin padat. Terus kayak udah lumayan banyak tugas. Terus nanti ada kegiatan-kegiatan sekolah. Terus ini nih, kan kita baru 2 minggu masuk sekolah. Masa udah ada jadwal ulangan lagi coba? Iya Terus kan? kita juga kelas 11 tuh harus nentuin jurusan kuliah. Aduh, udahlah galau-galau sih itu. Nah, makanya perasaan teh pas kita kelas 10 teh kayak masih ada aja gitu hari-hari buat main. Iya Tapi kan? kan sekarang pas kelas 11 kayak setiap hari ada aja tugas, ada tugas. Kalau gak tugas ulangan. Aku juga merasa kayak baru juga hari ini nyelesain satu tugas, besoknya udah muncul tugas baru. Belum juga nanti kalau misal ada rapat-rapat organisasi kayak OSIS atau di gereja gitu misal. Nah, iya itu betul banget tuh. Makanya sekarang tuh kayaknya kita harus belajar banget buat belajar manajemen waktu biar kita gak keteteran. Setuju banget tuh. Kayak kalau misalkan manajemen waktu kita sangat-sangat buruk nih ya, pasti semuanya bakal jadi numpuk. Makanya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal manajemen waktu nih, kebetulan guest star kita hari ini kayaknya emang cocok banget nih buat ditanya soal kayak ginian. Bener banget sih, soalnya beliau ini tuh udah mah dia kuliah, terus juga dia aktif di event organizer, terus udah ikutan latihan Muay Thai sama BJJ, terus masih sempet-sempetnya ikutan lomba juga. Nah, itu jujur itu keren. Kan? Itu keren banget sih. Iya kan? Jujur pas awal-awal gue denger teh gue teh sempet mikir kayak nih orang teh satu hari emang punya 24 jam juga atau lebih gitu malahan. Iya bener-bener. Nah yaudah, biar gak lama-lama lagi nih, kita langsung aja mau nanya-nanya ke beliau ini. Kita mau belajar gimana caranya untuk manajemen waktu. Terus juga kita mau denger nih pengalaman dia gimana di kuliahnya, terus di event organizernya, sama perjalanan Muay Thai dan BJJ-nya itu nih. Ya itu betul banget tuh. Daripada kita makin penasaran, mari kita langsung aja sulap Ci Jesslyn kesini guys. Yuk, 1, 2, 3. Tada! Ini dia nih Ci Jesslyn-nya. Nah, sebelum itu aku yakin nih kalian pasti yang lagi nonton video ini masih ada yang belum kenal sama Cici yang satu ini. Boleh dong Cici kenalin dulu dirinya, terus ceritain juga nih sedikit tentang gimana Cici di kuliah, terus juga akhir-akhir ini lagi sibuk apa. Oke, hai semuanya, aku Jesslyn Immanuela, aku alumni Bina Bakti, aku baru lulus di tahun kemarin, tahun 2025. Sekarang aku kuliah di BINUS Bandung, jurusan Creativepreneurship. Keren. Nah, denger-denger ya Ci. Kalau gak salah ya, Cici itu sempat join OSIS. Nah, kita boleh nanya gak sih alasan Cici awal tertarik lah pokoknya pengen masuk OSIS, alasannya apa tuh? Oke, jadi waktu itu aku join OSIS tuh 2 tahun ya. Pas kelas 10 aku waktu open recruitment OSIS nih, aku daftar. Di situ tuh aku emang tertarik sih. Terus kayak aku penasaran aja nih, wah gimana ya kalau misalnya jadi OSIS, kayaknya seru deh gitu. Jadi kayak nambah pengalaman kita juga nih waktu SMA daripada gabut kan kalau cuma jadi siswa biasa ya. Terus ya udah aku daftar nih, keterima gitu, dan aku ditempatin di bidang activity. Oke. Nah, Cici kan di bidang activity nih. Nah, di bidang itu tuh tugasnya ngapain aja sih? Apakah sulit tugasnya atau gimana? Waktu itu waktu di activity ya, aku tuh biasanya bikin rundown acara, kayak acara perak, porak, atau apapun lah kalau misalnya di sekolah mau ada acara. Terus waktu itu aku juga sempet bikin konten promosi eventnya, itu buat di IG, sampai sih di IG. Terus ngapain lagi ya? Udah sih, kita merancang acaranya aja, bikin rundown. Jujur ya, itu kayak sibuk banget gak sih, kayak banyak banget tugasnya? Iya sih.
Kayaknya ya waktu awal-awal sih aku kerasanya Keteteran. iya ya, kayaknya waktu pas pertama kali tuh aku sempet lah merasa keteteran karena awal-awal kan kayak tapi seru juga nih, ya udah dijalanin aja. Nah, kira-kira Cici bisa jelasin nggak tuh? Kan di OSIS ini kan nggak mungkin semuanya berjalan dengan lancar kan. Kira-kira ada tantangan nggak yang Cici boleh ceritain? Tantangan ya, jujur aku agak lupa ya karena itu udah ada sih waktu itu, kenapa ya? Aduh mikir lagi. Nggak apa-apa, yang paling deket aja Ci. Kayaknya waktu itu sempat ada miskomunikasi deh kayaknya, atau apa gitu. Aduh aku lupa, jujur lupa. Cuman ya waktu itu jadinya kita evaluasi lah. Pas beres acara akhirnya kita evaluasi, terus udah sih kita cari solusinya supaya next eventnya nggak Kejadian lagi nggak lah bisa. ya. Nah, tadi kan kita udah membahas tantangan. Sekarang apa pelajaran yang bisa Cici dapetin dari selama Cici masuk OSIS 2 tahun? Pelajaran yang didapat itu aku jadi nambah pengalaman itu pasti sih, karena kan kita banyak ngurus acara ya ini itu, jadi kita tuh tahu gitu, oh gimana sih cara kita ngurus acara, cara kita ngehandle sesuatu, ngehandle sesama teman dan lain-lain gitu. Berarti berguna banget gitu ya untuk kita Berguna melatih kita untuk itu di organisasi di jadi tingkat selanjutnya gitu iya ya. karena itu tuh kepake dan menurut aku jadi bekal kita sih. Jadi karena dari pengalaman yang udah kita pernah gitu ya di SMA, jadi itu tuh ke bawah sampai aku sekarang kuliah gitu. Oke. Nah, ini boleh banget ya guys yang nonton. Kalau misalnya ada yang tertarik join OSIS, Kalian harus join juga. OSIS. ini harus banget sih, wajib banget sih. Betul, karena ya daripada kalian gabut kan jadi siswa, kalian harus join Benar, OSIS benar. guys. Nah, terus kita lepasin dulu deh ini topik soal OSISnya. Nah, dengar-dengarnya Cici kan bilangnya tadi kerja event organizer kan. Kira-kira Cici alasan mau jadi tertarik buat join event organizer itu apa Ci? Menarik ya. Jadi waktu itu aku join event organizer, wedding organizer itu waktu aku kelas 11. Ya, waktu kelas 11 itu kan aku sebenarnya tujuan utamanya tuh karena aku mau nambah jajan gitu. Waduh. Iya kan, aku mau nambah jajan nih, aduh aku ngapain ya. Nah kebetulan waktu itu saudara aku juga ikut IOWO, makanya aku nanya nih, bisa nggak sih kalau misalnya aku mau join juga gitu kan. Nah bisa nih, kayak waktu itu minimal 18 tahun. Kebetulan waktu itu aku udah 18, yaudah akhirnya aku coba daftar dan yaudah keterima. Terus aku seru sih, maksudnya aku juga suka karena ya itu tadi, karena aku juga kan dari OSIS ya, jadi aku tuh udah emang seneng gitu kalau ngurus-ngurus acara kayak gitu dan aktif lah gitu. Jadi join IOWO tuh menurut aku ya emang sesuai aja sama kesukaan aku gitu ya, sesuai passion. Terus juga kan lumayan ya kita join IOWO tuh nambah jajan iya, nambah pengalaman iya, jadi ngelatih skill kita lah gitu. Nah, tapi apa sih bedanya waktu kita kayak ngurus event di sekolah sama event resmi kayak gitu? Bedanya pasti profesionalnya ya. Kalau misalnya IOWO itu kan kita kan kerja ya, otomatis kita harus belajar untuk profesional lah, karena itu kan kita kerja untuk klien, jadi nggak bisa asal-asalan, semuanya juga harus di-prepare dengan benar. Jadi kayak kita harus serius, jadi nggak ada lagi nih main-main ya. Kalau misalnya kita ngurus event di sekolah kan kadang masih ya kerasa lah main-mainnya gitu ya. Kadang ada yang lupa job desk, bener nggak? Kadang ada yang miskom mungkin. Itu di situ sih. Nah, itu Cici boleh perjelas gak itu? Kira-kira pas job pertama Cici itu gimana? Apakah tegang kah atau gimana? Oke, ini aku juga masih ingat banget job pertama aku itu ya. Aku jadi WO tuh waktu itu. Dan aku ada di divisi checker. Waktu itu penerima tamu gitu. Di situ aku masih beneran bingung banget sih. Aku juga masih ditemenin sama senior aku. Jadi di situ sebenarnya di hari pertama aku kerja, aku lebih banyak belajar sih.
memperhatikan dan belajar gitu, mengamati gitu. Oh, step-stepnya kayak gini ya. Jadi kalau kita di divisi A berarti kita awalnya harus gini, nanti gini, lalu gini. Di situ aku lebih banyak mengamati sama menyimak sih. Tapi sekaligus aku juga coba bantu buat kerja. Jadi nextnya pas aku di posisi itu dilepas sendiri, aku udah bisa. Nah, ini siapa tahu ya di antara penonton kita nih ada yang tertarik buat jadi event organizer. Kira-kira skill apa nih yang harus dilatih kalau misalnya mereka mau? Pertama sih kalian harus berani untuk komunikasi sama orang baru ya. Itu menurut aku yang paling penting sih, karena kalau misalnya kita terlalu tertutup, kita akan susah ngomong gitu. Benar. Kalau kita susah ngomong tuh kan pasti apa ya? Jadi canggung. Iya, gitu, canggung, orangnya gitu ya. canggung gitu, dan kalian akan susah untuk mengajak ngobrol Iya. lawan jenisnya Iya. gitu, lawan bicara kalian. Oke. Nah, tadi kan Cici bilang Cici tuh kuliah di Binus. Nah, apa sih alasan yang bikin Cici tuh yakin kalau oh ya udah deh, aku mau kuliah di Binus gitu? Apalagi kan di zaman-zaman sekarang nih, apalagi zaman-zaman SMA kita sekarang nih. Kan orang-orang tuh pasti kayak banyak banget kan pertimbangan buat milih kuliah Iya. lah, jurusan lah, apa aja lah gitu. Sebenarnya kalau menurut aku buat nanti kalian kuliah harus sesuai passion. Balik lagi kayak kalian sukanya apa nih? Misal kalian dari SMA udah suka gambar nih, tertarik, ya mungkin nanti akan masuknya ke DKV ya. Nah kalau aku sendiri waktu itu sebenarnya aku bingung mau kuliah apa pada saat itu, karena aku juga nggak punya skill yang kayak condong ke ngegambar atau aku suka di akuntansi. Pada saat itu tuh aku nggak ada skill yang menyondong itu. Tapi karena itu agak kepepet ya, jadi kayak aku mikirnya oh kayaknya ya udah deh masuk di Binus aja ya, ada jurusan creative entrepreneurship. Itu kan jurusan bisnis nih, jadi nanti kita disuruh bikin bisnis. Nah aku tertarik sih, kayak kebetulan memang aku pengen sih jadi entrepreneur. Jadi yaudah di Binus cocok nih, kebetulan Binus itu kan deket ya di Pascal. Jadi kayak dari rumah aku yang di TKI ini Iya. ya nggak terlalu jauh lah gitu. Kalau misalnya dibanding kampus yang lain ya. Right time, right place lah ya. Nah, terus pertanyaan kita berikutnya, kan udah pasti nih ya, kehidupan di SMA sama kehidupan di perkuliahan kan udah pasti beda kan. Kira-kira Cici Bener. bisa jelasin nggak, kayak mungkin ceritain awal Cici masuk kuliah itu kayak gimana? Apakah sangat berbeda banget sama SMA sampai Cici kayak shock lah, atau bisa dibilang culture shock lah? Oke. Kalau dibilang lingkungannya ya berarti itu tuh benar-benar beda banget sih, jujur itu beda banget. Kayak kalau di kuliah tuh ya kita benar-benar serba yang kayak ya udah tanggung jawab sama diri sendiri, mau nggak? Jadi kayak temen-temen pun kayak ya udah lu harus tanggung jawab sama diri lu sendiri, orang lain tuh nggak bakal peduli. Even itu temen deket ya, mungkin nih di kampus nanti kan kalian juga akan kenalan nih. Aku juga pada saat itu masih kenalan kan, yang baru-baru. Dan itu tuh ya maksudnya seadanya aja. Jadi kayak saling gak peduli gitu loh. Kayak misal sama tugas-tugas kuliah nih ya. Kalau misalnya dia ketinggalan, ya udah. Bener-bener yang lain bodo amat. Karena emang itu tanggung jawab kalian sendiri gitu. Dan dosen pun gak yang ngejar kalian gitu. Kalau di SMA kan beda ya. Kalau di SMA kan masih dikejar ya. Masih diingetin lah. Iya masih diingetin gitu, temen-temen juga kayak masih ayo dong gitu gini-gini gitu. Kalau di kuliah udah beda banget jujur, Berarti pertemanannya tuh beda juga sih. Lebih fokus ke diri sendiri lah. Iya fokus lah sama diri sendiri kalau saat kuliah. Temen aku juga bilang sih kayak dia tuh udah kuliah nih, Mm-mm. tapi temen-temen yang deket sama dia tuh masih kalau misal pergi main gitu ya masih sama Temen yang SMA, iya aku juga gitu. Bener, karena nggak tahu emang kerasanya tuh beda aja. Dan menurut aku sendiri sangat-sangat kangen sama masa SMA aku. Aku dan teman-teman aku merasakan hal yang sama. Kita bilang kayak ih kangennya SMA gini-gini. Kayak ternyata ya mengingat waktu, ternyata kita udah kelebihan ya waktunya. kasihkan Kasihkan, ngobrol nih kita ya. kasihkan Aduh. ngobrol. Ya udah kalau gitu kita langsung aja lah guys. Ini kita tutup. Iya. Jadi sekali lagi aku Nicholas. Aku Sinsin. Dan aku Jesslyn. Kami izin untuk mengundurkan diri ya guys. Thank you. Dadah. Dadah.